Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Mempunyai penggemar sebesar 6,5 miliar jiwa seluruh dunia, memang pantas jika sepak bola dijuluki sebagai olahraga paling populer sedunia. Tak heran jika negara di seluruh dunia berlomba membangun stadion besar dan megah untuk menyambut perhelatan olahraga tersebut. Sebut saja Brazil, pada tahun 1950 sekitar hampir 200.000 penggemar memadati Stadion Maracanã menonton final Piala Dunia Viva antara Brazil dan Uruguay. Sebuah acara yang mencetak rekor dunia untuk jumlah penonton terbesar dalam acara olahraga di stadion tertutup. Perkembangan teknologi kian mengiringi pembangunan stadion di berbagai negara, tanpa terkecuali di negara kita, Indonesia. Bahkan di negara tetangga Malaysia. Nah, pada segmen kali ini 90 Minutes akan membahas perbandingan antara stadion utama yang ada di Indonesia dan yang ada di Malaysia. So, let's check this out. Mendengar nama stadion utama Gelora Bung Karno GBK Senayan Jakarta, selain digunakan sebagai tempat latihan sepak bola, Stadion GBK Senayan juga merupakan kandang andalan tim nasional timnas Indonesia saat berlaga dengan negara-negara dunia. Bahkan nih, di awal tahun 2021, Stadion GBK Senayan terpilih menjadi stadion terfavorit di Asia Tenggara versi Federasi Sepak Bola Asia AFC. Nah, sejatinya stadion utama GBK Senayan dibangun pada 8 Februari di tahun 1960 pada masa pemerintahan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Pembangunannya dilakukan menyusul terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games keempat 23 Mei 1958. Soekarno yang merupakan insinyur sipil jurusan bangunan dari Technische Hogeschool di Bandung atau yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung, punya rancangan sendiri nih soal wujud stadion utama yang akan dibangun. Nah, waktu itu dia terinspirasi air mancur di Museo Antropologia de Mexico ketika berkunjung ke Meksiko. Dilihat dari arah tempat duduknya sih, nampak bentuk atap bundar dari sumber air mancur. Atap bundar itu hanya disangga tiang beton. Maka, seluruh bagian atap stadion utama GBK dirancang sama sekali tidak memakai penyangga di tengah. Dalam pidatonya kepada para olahragawan, Soekarno yang sedang mengikuti pemusatan latihan untuk Asian Games keempat meminta arsitek Uni Soviet membuat atap model temu gelang di SUGBK. Arsitek Uni Soviet kala itu mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan. Namun, Soekarno tetap bersikeras dan yakin mampu membuat stadion sesuai dengan rancangannya. Selama 2,5 tahun pembangunannya, 2,5 juta meter kubik tanah harus digali di lokasi yang kira-kira memerlukan 800.000 truk. Beton bertulang untuk stadion utama juga tak kalah fantastis, sebanyak 21.000 ton besi beton. Secara keseluruhan, lebih dari 12.000 lebih tenaga kerja membangun SUGBK dari pagi hingga malam. Nah, sebulan sebelum Asian Games keempat digelar, SUGBK diresmikan pada 21 Juli tahun 1962 oleh Soekarno beserta rombongan menteri dan perwakilan korps diplomatik. Kurang lebih dana sebesar 12,5 juta US dollar atau setara dengan 179 miliar rupiah dihabiskan pada tahun 1960 hingga 1962. Diketahui total anggaran renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai saat ini sudah mencapai 769,7 miliar rupiah. Pasca renovasi, kini Stadion GBL telah dilengkapi CCTV terbaik dengan spesifikasi 7K dan face recognition. Nah, stadion yang terletak di area Senayan ini juga dilengkapi dengan solar panel dengan kapasitas 420 kWp yang terpasang pada atapnya. Sedangkan pada area presidensial atau royal box pasti lebih aman dong karena dilengkapi dengan bulletproof glass atau kaca anti peluru. Saat ini, Stadion Gelora Bung Karno diperkirakan dapat menampung sekitar 77,193 penonton.
Stadion Bukit Jalil yang terletak di Bukit Jalil, Kuala Lumpur adalah stadion terbesar di Malaysia. Ia mampu menampung hingga 100.000 penonton sekaligus. Stadion ini dibangun dengan fitur khusus yang mencerminkan keunikan Malaysia. Bahkan menariknya lagi, stadion ini telah ditingkatkan menjadi Kuala Lumpur Sport City dan pusat olahraga terintegrasi yang mencakup infrastruktur kelas dunia. Stadion Bukit Jalil berhasil menyisihkan reputasi Stade de France untuk meraih penghargaan stadion terbaik tahunan dalam Kongres Penghargaan Stadion Dunia 2018 di Amsterdam, Belanda. Stadion Bukit Jalil dinobatkan sebagai stadion tahunan terbaik untuk kategori stadion yang ada. Nah, salah satu tempat ikonik di Malaysia ini telah menjalani proses peningkatan yang menelan biaya total 1,6 miliar ringgit Malaysia, termasuk pengembangan Kuala Lumpur Sport City. Ini merupakan kali pertama Stadion Bukit Jalil meraih penghargaan setelah menjalani proses upgrading di bawah pengawasan Stadion Malaysia Corporation. Berdasarkan catatan, Stadion Bukit Jalil pernah masuk loh dalam nominasi World Architecture Award, tapi gagal mendapatkan penghargaan tersebut. Namun kualitas lapangan Stadion Bukit Jalil baru-baru ini menjadi sorotan pada kualifikasi Piala Asia 2023. Sebelumnya nih, pelatih timnas Bahrain Helio Sousa mengkritik permukaan lapangan yang penuh lubang. Kekhawatiran Sousa perihal kualitas lapangan pun terjadi jelang laga Malaysia kontra Bahrain, Sabtu 11 Juni tahun 2022. Lapangan Stadion Bukit Jalil tergenang air lantaran hujan deras. Video yang menunjukkan petugas stadion membersihkan lapangan dengan pengki bahkan viral di dunia maya. Pihak pengurus stadion menyarankan agar pertandingan ditunda selama 30 menit. Namun laga tetap berjalan sesuai jadwal sehingga kian merusak lapangan. Pihak AFC kemudian angkat suara. Petinggi AFC Winsor Poljon kecewa dengan kualitas lapangan Stadion Nasional Bukit Jalil. Kami kaget ketika melihat kondisi lapangan. Kami tentu tidak mau menyalahkan hujan. Tuan rumah harusnya lebih siap. Dan bukankah ini tanggung jawab FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia? Kata Poljon dikutip dari Berita Harian, Senin 13 Juni tahun 2022. Poljon mengatakan AFC mengancam memblacklist Stadion Nasional Bukit Jalil. Jika belum diperbaiki, Stadion Nasional Bukit Jalil tidak akan lagi menjadi venue pertandingan AFC. Nah, itulah tadi perbandingan stadion utama yang ada di Indonesia dengan stadion utama negeri jiran Malaysia. Mempunyai stadion yang bagus memang menjadi kebanggaan sebuah negara. Tak hanya untuk mendokrak prestasi, pembangunan stadion juga seakan menjadi ajang beradu gengsi bagi para negara untuk para punggawanya. Nah, menurut kamu kira-kira stadion mana nih yang paling oke? Tuliskan di kolom komentar ya guys. Thank you for watching. See you!